Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Salma Haye dari Universitas PGRI Argopuro Jember, Prodi Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan, dengan NIM 221F10151, kelas 22B. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas UAS atau ujian akhir semester mata kuliah pendidikan anak disabilitas Daksa dengan dosen pengampu Bunda Sugihartati SPD MPD. Bab pertama yang saya akan bahas adalah tentang cerebral palsy. Apa sih cerebral palsy itu? Cerebral palsy adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pada otot, gerak, dan koordinasi tubuh. Kondisi ini dapat terjadi pada masa kehamilan ketika proses persalinan atau di tahun pertama setelah kelahiran. Gejala cerebral palsy atau lumpuh otak sangat beragam. Pada tingkat paling parah, cerebral palsy dapat menyebabkan kelumpuhan. Penderitanya mungkin memerlukan peralatan khusus untuk bisa beraktivitas. Penyakit ini dapat menyebabkan penderitanya tidak mampu berjalan sehingga memerlukan perawatan seumur hidup. Kerusakan otak pada cerebral palsy bersifat permanen dan tidak bisa disembuhkan. Namun, ada perawatan yang dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan fungsi saraf yang mengatur pergerakan otot tubuh. Penyakit ini juga tidak akan bertambah buruk, tetapi beberapa gejalanya dapat berubah seiring waktu. Berikutnya adalah penyebab cerebral palsy. Cerebral palsy atau lumpuh otak disebabkan oleh gangguan perkembangan otak pada anak yang menyebabkan gangguan pergerakan dan postur tubuh. Selain itu, kondisi ini juga dapat menimbulkan gangguan kecerdasan. Cerebral palsy umumnya terjadi pada masa kehamilan, tetapi juga dapat terjadi saat proses persalinan atau beberapa tahun pertama setelah anak lahir. Belum diketahui secara pasti apa penyebab gangguan perkembangan tersebut, tetapi kondisi ini juga dipicu oleh sejumlah faktor berikut. Yang pertama, gangguan pada masa kehamilan. Cerebral palsy paling sering disebabkan oleh gangguan perkembangan otak saat anak masih di dalam kandungan. Kondisi ini disebabkan oleh perubahan pada gen yang memiliki peran dalam perkembangan otak, infeksi saat hamil yang menular pada janin, seperti cacar air, rubella, sifilis, herpes, zika, toxoplasmosis, dan infeksi sitomegalovirus. Gangguan aliran darah ke otak janin. Perbedaan golongan darah resus antara ibu dan bayi. Gangguan pasca persalinan. Kerusakan otak pada cerebral palsy yang juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi saat atau setelah bayi lahir, yaitu kurangnya suplai oksigen pada otak bayi, asfiksia, selama proses persalinan, kelahiran susah, yaitu lahir dengan kaki keluar terlebih dahulu, penyakit kuning, kernicterus, radang pada otak, encephalitis atau selaput otak, meningitis. Bayi, cedera parah di kepala, contohnya pada kasus second baby syndrome atau akibat kecelakaan. Faktor resiko cerebral palsy. Terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko bayi terkena cerebral palsy, yakni kelahiran bayi kembar 2 atau lebih, terutama jika salah satu bayi selamat dan bayi lainnya meninggal saat dilahirkan. Berat badan bayi yang rendah saat lahir, yaitu kurang dari 2,5 kg. Kelahiran prematur, yaitu lahir pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu.
Kebiasaan buruk pada ibu selama masa kehamilan seperti merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol, atau menggunakan nafza. Berikutnya adalah gejala cerebral palsy. Cerebral palsy adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pada otak dan fungsi sistem saraf, seperti pada pergerakan, intelektual, pendengaran, dan penglihatan, serta kemampuan berbicara. Pada anak atau bayi yang terkena cerebral palsy, sejumlah gejala yang dapat timbul berupa pergerakan dan koordinasi. Gejala cerebral palsy yang berkaitan dengan pergerakan dan koordinasi adalah kecenderungan menggunakan satu sisi tubuh seperti menyeret salah satu tungkai saat merangkak atau menggapai sesuatu hanya dengan satu tangan. Yang kedua, kesulitan melakukan gerakan yang tepat, misalnya saat mengambil suatu benda. Berikutnya adalah gejala berjalan yang tidak normal, seperti berjinjit, menyilang seperti gunting, atau dengan tungkai terbuka lebar. Berikutnya adalah otot yang kaku atau malah sangat lunglai. Berikutnya adalah sendi kaku dan tidak terbuka sepenuhnya kontraktur sendi, tremor pada wajah, lengan, atau anggota tubuh lainnya. Gerakan menggeliat yang tidak terkontrol, kemampuan berbicara dan makan. Gangguan pada otot di sekitar wajah akibat cerebral palsy dapat mengakibatkan penderitanya kesulitan dalam berbicara dan makan. Gejala mungkin terlihat akibat kondisi ini adalah gangguan berbicara, dysarthria, kesulitan dalam menelan, dysphagia, kesulitan dalam menghisap dan mengunyah, terus-menerus mengeluarkan air liur, pertumbuhan dan perkembangan. Penderita cerebral palsy umumnya mengalami gangguan pada pertumbuhan dan perkembangannya. Gejala yang mungkin muncul antara lain terhambatnya pertumbuhan anggota tubuh sehingga ukurannya akan lebih kecil dibandingkan dengan ukuran normal. Terlambatnya perkembangan kemampuan gerak seperti duduk, berguling, atau merangkak. Gangguan belajar, gangguan kecerdasan, sistem saraf, kerusakan pada otak akibat gangguan pada sistem saraf seperti berikut. Yang pertama, kejang atau epilepsi. Yang kedua, gangguan penglihatan. Yang ketiga, gangguan pendengaran. Yang keempat, kurang merespon terhadap sentuhan atau rasa nyeri. Yang kelima, kondisi kesehatan mental seperti gangguan emosional dan perilaku. Yang keenam, ketidakmampuan dalam menahan buang air kecil, inkontinensia urin. Yang ketujuh, gejala cerebral palsy bisa ringan hingga berat. Dan berikutnya adalah jenis gejala yang muncul tergantung pada bagian otak yang terpengaruh. Gejala tersebut biasanya muncul dalam 2 tahun pertama usia anak dan bisa bersifat permanen. Berikutnya saya akan menjelaskan layanan pendidikan anak tunanetra. Dalam kegiatan berikut adalah ada tujuannya. Tujuan pendidikan anak tunanetra adalah mengacu pada peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1991 agar peserta didik mampu mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan. Connor 1975 dalam Musyafaq Asy'ari 1995 mengemukakan bahwa dalam pendidikan anak tunanetra perlu dikembangkan 7 aspek yang diadaptasikan sebagai berikut. Nomor 1 adalah pengembangan intelektual dan akademik. Pengembangan aspek ini dapat dilaksanakan secara formal
di sekolah melalui kegiatan pembelajaran di Sekolah Khusus Anak Tunadaksa (SLB). Tersedia seperangkat kurikulum dengan semua pedoman pelaksananya. Namun, hal yang lebih penting adalah pemberian kesempatan dan perhatian khusus pada anak tunadaksa untuk mengoptimalkan perkembangan intelektual dan akademinya. Yang kedua adalah membantu perkembangan fisik. Oleh karena anak tunadaksa mengalami kecacatan fisik, maka dalam proses pendidikan guru harus turut bertanggung jawab terhadap pengembangan fisiknya dengan cara bekerja sama dengan staf medis. Hambatan utama dalam belajar adalah gangguan motoriknya. Oleh karena itu, guru harus dapat mengatasi gangguan tersebut sehingga anak memperoleh kemudahan dalam mengikuti pendidikan. Guru harus membantu memelihara kesehatan fisik anak, mengoreksi gerakan anak yang salah dan mengembangkan ke arah gerak yang normal. Yang ketiga adalah meningkatkan perkembangan emosi dan penerimaan diri anak. Dalam proses pendidikan, para guru bekerja sama dengan psikologi harus menanamkan konsep diri yang positif terhadap kecacatan agar dapat menerima dirinya. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif sehingga dapat mendorong terciptanya interaksi yang harmonis. Nomor 4 adalah mematangkan aspek sosial. Aspek sosial yang meliputi kegiatan kelompok dan kebersamaannya perlu dikembangkan dengan pemberian peran kepada anak tunadaksa agar turut serta bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, serta dapat bekerja sama dengan kelompoknya. Yang kelima, mematangkan moral dan spiritual. Yang keenam, meningkatkan ekspresi diri. Ekspresi diri tunadaksa perlu ditingkatkan melalui kegiatan kesenian, keterampilan atau kerajinan. Yang ketujuh, mempersiapkan masa depan anak. Dalam proses pendidikan, guru dan personel lainnya bertugas untuk menyiapkan masa depan anak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membiasakan anak bekerja sesuai dengan kemampuannya, membekali mereka dengan pelatihan keterampilan yang menghasilkan sesuatu yang dapat dijadikan bekal hidupnya. Ketujuh, sasaran pendidikan tersebut sebenarnya bersifat dual purpose atau yang disebut ganda, yaitu berkaitan dengan pemulihan fungsi fisik dan pengembangannya dalam pendidikan. Tujuan utama adalah terbentuknya kemandirian dan keutuhan pribadi anak tunadaksa. Berikut saya akan menjelaskan beberapa tempat pendidikan, model layanan pendidikan yang sesuai dengan jenis, derajat kelainan, dan jumlah peserta didik diharapkan akan memperlancar proses pendidikan. Anak tunadaksa dapat mengikuti pendidikan pada tempat-tempat seperti berikut. Yang pertama, sekolah khusus berasrama, full-time residential school. Model ini diperuntukkan bagi anak tunadaksa yang derajat kelainannya berat dan sangat berat. Yang kedua, sekolah khusus tanpa asrama, special day school. Model ini dimaksudkan bagi anak tunadaksa yang memiliki kemampuan pulang pergi ke sekolah atau tempat tinggal mereka yang tidak jauh dari sekolah. Yang ketiga, kelas khusus penuh, full-time special class. Anak tunadaksa yang memiliki tingkat kecacatan ringan dan kecerdasan homogen dilayani dalam kelas khusus secara penuh. Yang keempat, kelas reguler dan khusus, part-time regular class and part-time special class. Model ini digunakan apabila menyatukan anak tunadaksa dengan normal pada mata pelajaran tertentu. Mereka belajar dengan anak normal, dan apabila anak tunadaksa mengalami kesulitan, mereka belajar di kelas khusus. Yang kelima, kelas reguler dibantu oleh guru khusus, regular class with sportive international
Instructional Service. Anak tunadaksa bersekolah bersama-sama anak normal di sekolah umum dengan bantuan guru khusus apabila anak mengalami kesulitan. Yang keenam, kelas biasa dengan layanan konsultasi untuk guru umum. Regular class placement with consulting service for regular teacher. Tanggung jawab pembelajaran model ini sepenuhnya dipegang oleh guru umum. Anak tunadaksa belajar bersama dengan anak normal di sekolah umum. Dan untuk membantu kelancaran pembelajaran ada guru kunjung yang berfungsi sebagai konsultan guru reguler. Yang ketujuh, kelas biasa, regular class. Model ini diperuntukkan bagi anak tunadaksa yang memiliki kecerdasan normal, memiliki potensi dan kemampuan yang dapat belajar bersama-sama dengan anak normal. Berikutnya adalah sistem pendidikannya. Sesuai dengan pengorganisasian tempat pendidikan, maka sistem pendidikan anak tunadaksa dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan integrasi terpadu. Walaupun pendidikan anak tunadaksa di Indonesia banyak dilakukan melalui jalur sekolah khusus, yaitu anak tunadaksa ditempatkan secara khusus di SLBD, Sekolah Luar Biasa Bagian D. Namun anak tunadaksa ringan jenis poliomyelitis telah ada yang mengikuti pendidikan di sekolah luar biasa. Di sekolah biasa. Sementara ini anak tunadaksa yang mengikuti pendidikan di sekolah umum harus mengikuti pendidikan sepenuhnya tanpa memperoleh program khusus sesuai dengan kebutuhannya. Akibatnya, mereka memperoleh nilai hanya berdasarkan hadiah terutama dalam mata pelajaran yang berkaitan dengan kegiatan fisik Astati 2000. Sehubungan dengan itu, CARE 1986 mengemukakan bahwa adaptasi pendidikan anak tunadaksa apabila ditempatkan di sekolah umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, penempatan di kelas reguler. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan lingkungan belajar tambahan sebagai mungkin anak tunadaksa untuk bergerak sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, membangun trotoar, pintu agak besar sehingga anak dapat menggunakan kursi roda. Yang kedua, menyiapkan program khusus untuk belajar ketinggalan anak tunadaksa karena anak sering tidak masuk sekolah. Yang ketiga, guru harus mengadakan kontak secara intensif dengan siswanya untuk melihat masalah fisiknya secara langsung. Yang keempat, perlu mengadakan rujukan ke ahli terkait apabila timbul masalah fisik dan kesehatan yang lebih parah. Berikutnya adalah penempatan di ruang sumber belajar dan kelas khusus. Murid yang mengalami ketinggalan dari temannya di kelas reguler karena ia sakit-sakitan diberi layanan tambahan oleh guru di ruang sumber. Murid yang datang ke ruang sumber tergantung pada materi pelajar yang menjadi ketinggalannya. Sedangkan siswa yang mengunjungi kelas khusus biasanya anak yang mengalami kelainan fisik tingkat sedang dengan inteligensia normal. Misalnya, anak tidak dapat berbicara, maka ia perlu masuk kelas khusus sebagai persiapan anak untuk memasuki kelas reguler. Karena selama anak di kelas khusus, ia sering bermain ke kantin dan upacara bersama anak normal atau siswa kelas reguler. Pada dasarnya, para penyandang disabilitas ini mempunyai kebutuhan yang sama dengan individu normal. Akan tetapi, karena kekurangan yang ada pada dirinya tersebut, membuat mereka menemukan banyak kesulitan dalam menghadapi kehidupan. Tunadaksa memiliki permasalahan seperti fisik,
psikis, dan sosial. Bagi penyandang tunadaksa, kekurangan anggota tubuh tentu saja dapat menimbulkan hambatan dan tekanan pada diri penyandang tunadaksa, terutama dalam hal mobilitas. Sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, memerlukan bantuan atau dukungan dari pihak lainnya, khususnya keluarga. Keluarga adalah satu faktor yang sangat penting, karena keluarga adalah lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak yang tergolong tunadaksa. Dukungan keluarga yang maksimal dapat membantu anak tunadaksa untuk berkembang secara optimal. Salah satu dukungan yang besar bagi anak tunadaksa adalah dukungan instrumental dari keluarga. Hal ini disebabkan karena penyandang tunadaksa membutuhkan dukungan keluarga, terkhusus penyandang tunadaksa yang dengan kedisabilitasnya cenderung membutuhkan bantuan orang lain. Menurut House dan Han dalam Friedman 2010, terdapat 4 bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh keluarga kepada anak tunadaksa. Dukungan tersebut diantaranya adalah dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental menjadi penting karena berkaitan dengan kemampuan mobilitas yang terbatas yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tunadaksa. Dukungan instrumental adalah dukungan yang berupa alat atau bahan pembantu yang nyata. Berupa bantuan langsung, dukungan keluarga akan mempengaruhi interaksi sosial penyandang disabilitas tunadaksa dan juga mempengaruhi ketahanan terhadap menghadapi kenyataan dalam menerima disabilitas yang disandangnya. Penelitian tentang dukungan keluarga terhadap orang dengan disabilitas memang sudah banyak dilakukan. Akan tetapi, yang membedakan kajian ini dengan penelitian lain bahwa secara spesifik berbicara mengenai dukungan instrumen keluarga yang merupakan dukungan yang penting bagi anak dengan disabilitas tunadaksa. Menurut Direktorat Pendidikan Luar Biasa, pada dasarnya kelainan pada penyandang disabilitas tunadaksa dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian besar, yaitu kelainan pada sistem cerebral system dan kelainan pada sistem otot dan rangka muskuloskeletal system. Cerebral palsy merupakan salah satu bentuk brain injury, yaitu suatu kondisi yang mempengaruhi pengendalian sistem motorik sebagai akibat lesi dalam otak. R.S. Lingworth dalam Putri Rizky Firmandani 2012. Atau suatu penyakit neuromuskuler yang disebabkan oleh gangguan perkembangan atau kerusakan sebagian otak yang berhubungan dengan pengendalian fungsi motorik. Dukungan instrumental keluarga adalah seperti pendapat Hurlov 1990, berpendapat bahwa keluarga merupakan bagian paling penting dalam jaringan sosial anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama anak dan keluarga adalah orang penting pada tahun-tahun formatif awal. Hubungan interpersonal yang terjalin dengan keluarga dan anggota keluarga yang lainnya menjadi dasar atau landasan sikap bagi anak terhadap orang lain, lingkungan serta kehidupan secara umum. Keluarga adalah sebuah sarana komunikasi untuk anak. Kebanyakan dari mereka tidak jarang menceritakan pengalaman mereka, banyak bertanya, mengekspresikan sesuatu yang mereka rasakan kepada keluarga. Oleh sebab itu, pantas jika keluarga merupakan sumber kekuatan utama dari seorang penyandang tunadaksa. Itulah sebabnya peran keluarga sangat besar pengaruhnya dalam sikap dan juga perilaku anak tunadaksa dalam menjalani kesehariannya. Dukungan keluarga saat dibutuhkan dalam perkembangan individu. Dukungan keluarga didefinisikan oleh
Gottlieb 1983, yaitu informasi verbal. Sasaran bantuan yang nyata atau tingkah laku yang diberikan oleh orang-orang yang akrab dengan subjek di dalam lingkungan sosialnya atau yang berupa kehadiran dan hal yang dapat memberikan keuntungan emosional atau memberikan keuntungan bagi pengaruh pada tingkah laku penerimanya. Dalam hal ini, orang merasa memperoleh dukungan keluarga secara emosional, merasa lega, diperhatikan, mendapat saran atau kesan yang menyenangkan pada dirinya. House dan Hahn 1985. Dalam Friedman 2010 mengemukakan terdapat 4 bentuk dukungan keluarga itu. Jadi yang seperti saya tadi sebutkan, saya akan menjelaskan lagi apakah beberapa dukungan tersebut. Dukungan emosional yang pertama, keluarga sebagai tempat yang aman dan damai untuk beristirahat dan juga menenangkan pikiran. Setiap orang pasti membutuhkan bantuan dari keluarga. Individu yang menghadapi persoalan atau masalah akan mendapat terbantu kalau keluarga atau yang mau mendengarkan dan memperhatikan masalah yang sedang dihadapi. Yang berikutnya adalah dukungan penghargaan. Apa sih dukungan penghargaan tersebut? Keluarga bertindak sebagai penengah dalam pemecahan masalah dan juga sebagai fasilitator dalam pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Dukungan dan perhatian dari keluarga merupakan bentuk penghargaan positif yang diberikan oleh kepada individu. Berikutnya adalah dukungan instrumental. Keluarga merupakan sumber pertolongan dalam hal pengawasan kebutuhan individu. Keluarga mencarikan solusi yang dapat membantu individu dalam melakukan kegiatan. Berikutnya adalah dukungan informasional. Keluarga berfungsi sebagai penyebar dan pemberi informasi. Di sini diharapkan bantuan informasi yang disediakan keluarga dapat digunakan oleh individu dalam mengatasi persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Sekian video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.